Ya siapapun pemain Indonesia di luar negeri harus kita dukunglah saudara-saudara. Mau main di Malaysia, di Brunei, di Singapura, Zimbabwe, Uganda, harus kita dukung lah. Apalagi nih Ramadan Sananta juga mainnya bagus tuh di pertandingan debut bersama DPMM saudara-saudara di Liga Super Malaysia. 1 gol, 1 assist. Hanya saja memang ya pertahanan DPMM tidak fokus 90 menit. Kalau itu dia lebih fokus ya saya rasa bisa menang lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Pemain Indonesia, Ramadan Sananta akhirnya memulai petualangan dia di Liga Super Malaysia. Setelah sebelumnya sempat main di Persis Solo, di Liga Indonesia dan PSM Makassar. Kemudian musim ini dia menerima tawaran bermain di Liga Super Malaysia bersama klub asal Brunei Darussalam, di DPMM. Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club. Itu nama panjangnya ya. Klub dari Brunei Darussalam yang selalu pindah-pindah liga. Dia pernah main di Liga Brunei, dia pernah main di Liga Malaysia juga. Kemudian dia main di Liga Singapura, saudara-saudara. Terakhir kali dia main di Malaysia itu tahun musim 2007-2008, saudara-saudara. Musim 2007-2008 terakhir kali dia main di Malaysia. Kemudian setelah lama main di Singapura, dia sempat main di Liga Brunei sendiri, sempat vakum juga karena COVID. Kemudian sekarang dia kembali ke Liga Malaysia, Liga Super Malaysia. Dan pada pertandingan pertama, saudara-saudara, DPMM ini sayang sekali hanya mampu bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul 2-0. Melawan mereka adalah DPMM. PDRM. PDRM itu adalah klubnya polisi Malaysia, Polis Diraja Malaysia. Nah, kalau di Indonesia ya semacam Bayangkara FC lah, saudara-saudara, ya kayak begitu. Itu klubnya polisi Malaysia dan itu dia bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul 2-0. Wah, sayang saudara. Dan 2-0 golnya itu, saudara-saudara, itu 1 gol adalah Ramadan Sananta dan 1 gol lagi assist. Jadi Ramadan Sananta bikin 1 gol dan bikin assist di pertandingan debut. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, ya. Tidak mudah di lingkungan baru, di klub baru, di liga yang sama sekali baru, ya. Terlepas kualitas liga itu lebih bagus atau tidak, atau lebih rendah dari Liga Indonesia, tetapi faktanya bermain di liga yang baru, di kompetisi baru, kultur yang baru, cara bermain yang baru, karakteristik liga yang baru, itu tentu saja tidak mudah. Dan Ramadan Sananta berhasil membuktikan diri bahwa dia memang layak dan pantas bermain untuk DPMM, mencetak 1 gol dan 1 assist. Golnya Ramadan Sananta dan assist yang diberikan Ramadan Sananta itu tidak mampu bertahan, tidak mampu berujung kemenangan. Walaupun dalam pertandingan itu Ramadan Sananta, saya hitung juga sempat bikin kalau nggak salah 2 peluang lagi. Satu yang kena tiang gawang, saudara-saudara. Wah itu luar biasa. Jadi kalau itu gol ya memang baguslah penampilan Ramadan Sananta di pertandingan itu. Dia ya memang sayang sekali konsentrasi fokus pemain-pemain DPMM khususnya di pertahanan, di sektor defendernya itu buruk sekali. Buruk, saudara-saudara, buruk. Defender mereka buruk, koordinasi, komunikasi antara goalkeeper
kipernya dengan backnya, defendernya itu jelek sekali sehingga ya Park Tae-seo apa siapa ya itu yang pemain dari Korea yang sempat main di Sabah itu akhirnya menjadi penyelamat menghindari PDRM dari kekalahan lawan DPM. Jadi kalau ini bisa diperbaiki saudara, so ini kata-kata saya ya, catat ya. Kalau konsentrasi fokus pemain-pemain belakang, pemain-pemain pertahanan, defendernya DPMM ini mampu diperbaiki di pertandingan-pertandingan berikutnya, saudara-saudara. Saya punya keyakinan ini DPMM kemudian Ramadhan Sananta akan menjadi predator, akan menjadi striker yang benar-benar tajam, akan menjadi pemain yang benar-benar menjadi bintang di Liga Super Malaysia. Dia akan benar-benar baguslah saudara-saudara. Dia akan benar-benar tajam karena kemampuan dia terlihat ya, terlepas sekali lagi dari lawan itu bagus atau tidak. Lawan itu kualitasnya seperti apa, tetapi mencetak gol di pertandingan pertama dan bikin assist dan bikin banyak sekali peluang mencetak gol. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah saudara-saudara, tidak mudah apalagi dia datang dari luar negara. Itu kan otomatis butuh adaptasi macam-macam lah saudara-saudara. Ya mungkin makanan, bahasa nggak terlalu sulit lah, tetapi kan sepak bola, kultur sepak bola, filosofi permainan, cara taktik dan strategi lawan itu kan juga pasti berbeda. Gaya bermain itu kan beda. Itu yang saya rasa ini ke depan kalau DPMM mampu memperbaiki pertahanan, konsentrasi, fokus lebih 90 menit, saya rasa Ramadhan Sananta ini akan bisa menjadi pemain yang tajam, yang kita harus mendukung ini karir Ramadhan Sananta, kiprah Ramadhan Sananta di Liga Super Malaysia, di kompetisi Malaysia. Karena terakhir kali kita punya striker, Indonesia mengirimkan striker di kompetisi Malaysia itu kalau nggak salah tahun 2005 sampai 2007. Waktu itu Bambang Pamungkas, kalau saudara-saudara ingat. Bambang Pamungkas waktu itu main di Selangor FC. Selangor FC apa Selangor FA ya waktu itu ya. Pokoknya main di Selangor dan dia tampil luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Di musim pertama saja, first season dia saudara-saudara, dia memenangkan Premier League Malaysia. Premier League Malaysia kalau nggak salah dulu itu masih kompetisi yang paling atas ya, atau sebelum ada Liga Super kayaknya itu saudara-saudara. Kalau saya salah ya tolong dikoreksi ya, tolong ditulis di kolom komentar. Itu dia waktu itu di season pertama dia, musim pertama dia mampu menjuarai Premier League Malaysia, kemudian FA Cup Malaysia dan Malaysia Cup. Di liga dia menjadi top scorer dengan 23 gol dari 24 pertandingan saudara-saudara, bersama dengan waktu itu Eli Iboy striker ya. Ini kita bicara Bambang Pamungkas adalah striker, Ramadhan Sananta striker. Kenapa? Karena setelah itu tidak ada striker, ada pemain seperti Andik Firmansyah, kemudian Ilham Udin, kemudian Evan Dimas, Nathanael, kemudian si siapa Ahmad Juprianto, kemudian si siapa lagi, Jordi Amat, Sadir Ramdhani, itu semuanya bukan posisi striker yang sukses. Kita bicara striker yang sukses itu Bambang Pamungkas waktu itu, dan di musim selama 2 musim itu saudara-saudara dia menghasilkan total 42 gol dari 64 pertandingan. Sesuatu yang luar biasa, dan prestasi Bambang Pamungkas sebagai striker yang cukup sukses. Striker Indonesia yang cukup sukses di Liga Malaysia itu dikenang sampai saat ini, dan semoga itu bisa diikuti oleh Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta tampil tajam, tampil produktif, itu kan bagus sekali saudara-saudara buat DPMM, buat sepak bola di Malaysia, karena otomatis mereka, karena ini banyak yang mengatakan, mereka banyak yang berharap ini DPMM bisa menyaingi bersaing dengan Johor Darul Taksim. Karena ya Johor Darul Taksim sudah juara 11 season ya, 11 musim berturut-turut, itu juga yang boring lah saudara-saudara kalau itu saja yang juara. Kemarin mereka baru saja juara Sumbangsih, Piala Sumbangsih Community Shield, Charity Shield lah. Itu kan juga
sesuatu yang ya berturut-turut kan tidak bagus, dan ini banyak yang berharap, banyak yang mengharapkan DPMM bisa menjadi seperti bisa menyaingi Johor karena secara finansial, secara secara keuangan ini hanya DPMM yang bisa menyaingi, bisa punya duit lebih banyak dari Johor. Karena kita tahu Kesultanan Brunei adalah salah satu monarki yang paling kaya di dunia. Ini klub ini punya putra mahkota Crown Prince-nya Brunei Darussalam, ya sudah pasti kaya. Sudah pasti kaya. Faik Bolkiah saja, anaknya Jeffrey Bolkiah, adiknya Sultan sekarang itu sebagai pemain bola itu kekayaannya luar biasa. Dia menjadi pemain sepak bola paling kaya di dunia. Mengalahkan Lionel Messi, mengalahkan Cristiano Ronaldo, mengalahkan David Beckham. Nah, itu seperti itu. Tapi ya harapannya ini kekayaan itu ya digunakan untuk DPMM, dan kita belum tahu ya secara manuver kontrak pemain-pemainnya ya secara kualitas memang tidak semewah, tidak sebesar, tidak sekuat Johor Darul Taksim dengan pemain-pemainnya. Tetapi ya kita nggak tahu, sepak bola kita nggak tahu nanti, mungkin ini sebagai season pertama dia di Liga Super, dia akan mencoba-coba bagaimana, mungkin musim kedua akan membeli pemain yang lebih banyak. Tetapi ini menarik, DPMM ini menarik sebagai salah satu solusi untuk mendobrak kemapanan Johor Darul Taksim yang tidak bisa dilakukan oleh Selangor FC maupun Sabah maupun mana lagi klub-klub lainnya. Sama Ramadan Sananta ini bagus di Malaysia, saudara-saudara, tajam, cetak banyak gol. Tentu saja panggilan ke tim nasional Indonesia juga akan kembali didapatkan. Itu sudah konsekuensi yang cukup masuk akal lah, saudara-saudara, karena ya kita tahu ya akhir-akhir ini Ramadan Sananta tidak lagi mendapatkan panggilan ke tim nasional Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Nah, tetapi ya dengan dia bermain di Liga Super Malaysia, kalau dia bisa menunjukkan ketajaman dia bermain bagus, dia bermain solid, dia membawa DPMM bisa berprestasi, setidaknya bersaing dengan Johor Darul Taksim, bisa ya nggak usah juara dulu lah, misalnya menjadi runner up atau main seperti bagus, itu saya rasa dia akan bisa mendapatkan panggilan ke tim nasional Indonesia, saudara-saudara, dalam waktu dekat. Karena nanti bulan September ada FIFA Matchday, ini kan sudah bulan Agustus, kemudian nanti bulan Oktober ada kualifikasi, penentuan kualifikasi Piala Dunia itu, apakah kita akan lolos ke Piala Dunia atau kita gagal lah, itu di situ. Dan saya harap juga memang Ramadan Sananta menunjukkan kualitasnya sejelek-jeleknya kompetisi di luar negeri, saya rasa masih lebih bagus main di luar negeri daripada main di Indonesia. Kenapa? Karena ya secara mental, kalau pemain itu bermain di luar negeri itu secara mental sudah pasti terbentuk. Karena dia jauh dari keluarga, itu membuat dia akan mandiri, itu sudah pastilah. Sudah pasti mentalitas dia terbentuk. Kemudian budaya, itu yang jelas budaya pasti berbeda. Walaupun Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura sama bahasanya, makanannya juga sama, tetapi tetap saja ada perbedaan-perbedaan budaya yang harus kita adaptasikan itu. Nah, ini kan membutuhkan mental. Kemudian cara bermain, cara sepak bolanya itu juga pasti berbeda. Berbeda, saudara-saudara, pasti berbeda. Kalau Indonesia karakternya seperti ini, di Malaysia itu pasti berbeda. Walaupun tidak banyak misalnya, atau di Brunei seperti itu. Dan itu membutuhkan adaptasi dan membutuhkan pemain yang punya mentalitas bagus. Membutuhkan pemain-pemain yang bermental bagus, karena nanti di kualifikasi pertandingan terakhir itu, di playoff itu, kita akan main di Arab Saudi. Lawan kita Arab Saudi dan Irak, saudara-saudara. Dan di sana seperti biasa, kalau sudah main di Timur Tengah, walaupun saya yakin kita akan mendapatkan dukungan dari banyak supporter, itu selalu saja ada faktor non-teknis yang menggoda, yang tidak bisa kita ramalkan, yang itu justru berbahaya, yang kalau kita tidak waspada kita akan tergelincir. Dan itu dibutuhkan pemain-pemain dengan mentalitas yang bagus. Itu, saudara-saudara. Jadi saya rasa ini baguslah Ramadan Sananta main di Malaysia. Saya harap dia bisa meningkatkan prestasi dia meningkatkan performa dia, tampil bagus, tampil tajam, mencetak gol, menjadi top scorer, kemudian kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia dan memberikan apa yang dia dapat di Liga Super Malaysia itu ke tim nasional Indonesia, kemudian memberikan
sesuatu yang bagus, yang baru supaya ya target lolos ke Piala Dunia itu bisa tercapai. Walaupun ya kita nggak tahu apakah Patrick Kluivert memantau Ramadan Sananta atau tidak, atau dia lebih senang memantau penyerang asing karena penyerang di Eropa maksud saya. Karena nanti kita butuh striker karena si Ole Romney kemungkinan besar masih akan absen saudara-saudara. Kita butuh striker nomor 9 karena Ole Romney kemungkinan besar masih akan absen karena cedera ya. Salah satu opsi yang bisa diambil ya Ramadan Sananta saudara-saudara karena dia bermain di luar negeri yang kalau dia hasilnya bagus, cetak gol bagus ya, sedang on fire kira-kira seperti itu akan sangat layak sekali dan memang harus dipanggil ke tim nasional Indonesia nanti di bulan September atau bulan Oktober kalau Ole Romney tidak bisa main. Dan memang kemungkinan besar itu dari pernyataan-pernyataan PSSI itu kemungkinan besar Ole Romney memang tidak main sehingga membutuhkan striker seperti Ramadan Sananta. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari mana Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin saudara-saudara dengan fair, dengan jujur, dengan adil, tanpa lebay, tanpa hoax. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang kiprah pemain Indonesia di Liga Super Malaysia. Dalam hal ini adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta bermain untuk DPMM, Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club. Klub dari Brunei, klub paling kaya di Brunei. Ya nggak tahu ya di Asia Tenggara paling kaya apa enggak. Ya pokoknya itulah DPMM, klub dari Brunei yang sebelumnya main di Liga Singapura, sebelumnya lagi sempat main di Malaysia, sekarang kembali ke Liga Super Malaysia DPMM bermain. Dan pada pertandingan pertama DPMM itu menghadapi PDRM, Polis Diraja Malaysia ya. Klub polisi lah kayak di Indonesia itu ya Bayangkara, Presisi, Lampung FC ya kayak begitu. Itu dan hasilnya saudara-saudara imbang 2-2. Ramadan Sananta sempat bikin 1 gol dan bikin 1 assist, dan itu adalah pertandingan debut dia di Liga Super Malaysia. Sayangnya sempat unggul 2-0 kemudian Brunei ini, klub dari Brunei DPMM ini ya karena konsentrasi pemainnya tidak fokus selama 90 menit. DPMM berhasil menyamakan kedudukan melalui Pak Taise, mantan pemain Sabah. Itu terjadi karena kesalahan koordinasi, tidak fokus para pemain belakang DPMM ketika PDRM melancarkan serangan. Ya walaupun hasilnya tidak memuaskan, hanya seri setelah unggul 2-0 ya. Penampilan Ramadan Sananta ini bagus sudah baguslah, kita harus dukung lah. Kita harus dukung pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, apakah itu di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Filipina, di mana lagi, Tanzania, Uzbekistan, Tajikistan, semualah. Saudara-saudara kita dukung karena ini ya membawa nama Indonesia lah. Apalagi penampilan Ramadan Sananta juga tidak terlalu jelek-jelek amat. Baguslah saudara-saudara, bagus ya. Ini kita tinggal lihat saja ke depannya akan seperti apa, karena DPMM adalah klub yang cukup baru musim ini debut di Liga Super Malaysia setelah beberapa tahun sebelum absen saudara-saudara. Dan ya kita lihat saja, dan ini untuk pertama kalinya ada penyerang striker Indonesia, striker tengah yang main di Liga Super Malaysia setelah terakhir kali itu adalah Bambang Pamungkas bersama Selangor FC. Sebelumnya ya sebelum Ramadan ini ada pemain-pemain tapi bukan striker murni. Ada seperti misalnya Andi Firmansyah yang lebih kepada attacking midfield, kemudian Evan Dimas, kemudian di tengah, di midfield, gelandang tengah, kemudian si Ilham Udin Armain yang winger, kemudian Jordi Ahmad back, kemudian Sadil Ramdhani yang lebih pada attacking midfield, kemudian Nathaniel Siringo juga pada gelandang attacking midfield. Ya kita lihat saja lah, semoga dia bisa mengikuti jejak sukses Bambang Pamungkas yang mencetak banyak gol dan membawa Selangor FC mendapatkan piala saudara-saudara. Ini masih panjang, kompetisi masih panjang, kompetisi masih baru dimulai. Kita lihat saja nanti
akan seperti apa Ramadan Sananta ini. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.